Shalom Tiberias, yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya setiap jemaat Tuhan? Di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini luar biasa diberkati Tuhan Yesus, amin. Kita percaya kita boleh sampai dengan detik ini semua karena kasih anugerah kebaikan Tuhan. Bahkan di minggu yang terakhir kita mau melihat penyertaan Tuhan yang lebih sempurna lagi bagi setiap kita. Bahkan berkat Tuhan mau Tuhan Yesus curahkan di pagi hari ini. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita umat Tuhan. Kita mau datang sembah Tuhan, kita mau datang tinggikan nama Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kembali responi apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada di minggu yang terakhir di tahun 2024. Setiap kekuatan kami semua berasal daripadanya Tuhan Yesus. Maka di pagi hari ini kami mau datang hampiri tahta kudusnya Tuhan. Dengan hati bersyukur kami mau naikkan rasa terima kasih kami. Kami mau naikkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kasihnya Tuhan. Dengan apa kami balas kesetiaannya Tuhan. Dengan apa kami balas setiap pengorbanannya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Bersyukur buat hari yang baru. Berterima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami Bapa. Di pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Dimanapun kami berdiri di pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Sungguh nyata kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap hidup kami di sepanjang tahun ini Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini kami berdoa bagi gereja Tiberias Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bagi kepala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Darniati Pariaji Bapak, kami juga menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Semakin hari urapan Tuhan Yesus semakin nyata luar biasa turun atas hamba-Mu. Lewat pengembalaan hamba-Mu Tuhan Yesus boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Yang mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama di pagi hari ini umat Tuhan kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur pagi hari ini sama-sama kita mau bernyanyi buat Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiap-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang mau bersyukur buat kesetiaan Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu.
Tuhan yang pelihara setiap. Kasih-Mu Tuhan, bahkan kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tak pernah layu di hidupku. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Lebih lagi sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan, sungguh nyata dalam setiap hidup. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Lebih lagi sama-sama dari hati-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepada-Mu. Sampai dengan detik ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati penyertaan-Nya Tuhan Yesus atas setiap kami. Semua karena Tuhan Yesus begitu mengasihi, mencintai setiap kami Tuhan. Yang mau syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lagi sama-sama umat Tuhan. Lebih luas kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku dengan hati bersyukur, mari sama-sama katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di atas kepala kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus lebih lagi.
Sebab kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau datang menyembah nama-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau angkat tinggi tangan kami dua-dua di hadapan-Mu Bapa. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab hanya ini yang bisa kami berikan sama Tuhan Yesus. Sebab hanya ini yang bisa kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Nya Tuhan yang tanpa batas selalu ada bagi setiap kami. Angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama kembali di hadapan Tuhan Yesus. Lebih luas kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi umat Tuhan sama-sama. Lebih luas kebaikan-Mu Bapa. Kami pegang janji-Mu bagi kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Yang mau bersyukur lebih lagi, angkat tinggi tangan kita sama-sama. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami. Ku sembah. Selama hidupku. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu. Bersyukur, bersyukur. Kita bersyukur sama-sama di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kasih setianya Tuhan. Kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Amin. Selama hidupku ku sembah. Yang mau menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Mari satu suara katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi sama-sama bawa syukurmu. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Angkat tinggi tangan kita, katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, sembah hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih sorak-sorak tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sebab segala pujian, hormat dan syukur hanyalah yang kami persembahkan, kami naikkan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang indah pagi hari ini. Kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus di minggu yang terakhir di tahun ini selalu ada sukacita Tuhan. Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Terlebih di pagi hari ini Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama di pagi hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Bapak Ibu yang bersyukur, yang bersuka cita, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan kita pandang dari gereja dan suku mana. Tepuk tangan di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Buat pemeliharaannya sepanjang tahun 2024. Mari sama-sama gereja Tiberias. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Kau ajaib bagi setiap kami. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari dengan iman percaya. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, gereja Tiberias, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Boleh sama-sama katakan. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebab ada sukacita dalam hadirat Tuhan Yesus. Amin. Ada kekuatan dalam setiap pujian pengagungan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam ruh. Sama-sama gereja Tuhan dengan iman kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam ruh. Boleh lambaikan tangan yang bersyukur. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Boleh lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur sebab Tuhan baik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Mari di minggu yang terakhir ini di tahun 2024 semua. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari katakan dengan iman. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mau mengucap syukur di dalam kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Katakan haleluya. Haleluya.
Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini. Kita mau terus mengucap syukur karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja, hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Demikian video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi Kita. Pemawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga, mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih, Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan,
Maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa, itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Kembali satukan hati, sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merayakan Natal. Kami bersyukur kami boleh ada di minggu yang terakhir di tahun 2024. Kami bersyukur karena semua yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Maka kami mau terus bersyukur, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang terbukti mau berkorban, menggantikan setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu. Sehingga hari ini kami yang tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, kami bisa mengasihi Tuhan, kami bisa hidup dalam kekudusan, kami bisa hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu mengajar, mendidik, menegur kami. Dan berfirmanlah bagi setiap kami, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Lusli. Sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, dengan hati mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Sama-sama Gereja Tiberias, kita buka hati sambut firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Allahku. Mari katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima.
Mari kita buka hati kita sama-sama, kita sambut firman Tuhan. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, gereja di Mirias. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima, katakan ku beri syukur. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi dari dasar hati kami. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, buat pengorbanan-Mu mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kami. Dan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkau mengaruniakan segala berkat yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menggantikan kami, Engkau menanggung kami, Engkau menyelesaikannya bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau memikul segala dosa dan pelanggaran dan kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Dan Tuhan Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus Tuhan yang menarik kami dari lubang kubur kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu, kasih-Mu menyelamatkan hidup kami. Karena tanpa-Mu Roh Kudus, gak mungkin kami bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kami hanya bisa mengukur dengan akal dan logika kami. Tapi oleh karya Roh Kudus, dengan iman, dengan hati, kami bisa percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimatnya, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, tersampaikan kepada setiap pribadi. Dan kuasa firman-Mu Tuhan Yesus, nyata sungguh. Kemuliaan firman-Mu Tuhan Yesus dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sementara firman-Mu Tuhan disampaikan, kuasa firman-Mu Tuhan Yesus mengerjakan, menggenapi setiap janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami jadi seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan, kami disempurnakan. Terima kasih Bapa, Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Injil-Mu Tuhan Yesus diberitakan. Kami percaya Tuhan Yesus turut bekerja, meneguhkan dengan tanda dan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terjadi di tempat ini, terjadi di rumah-rumah di mana jemaat-Mu Tuhan Yesus sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Kuasa Injil Tuhan Yesus dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah Maha Kudus. Kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Selamat Natal, Merry Christmas. Dan kita ada di ujung tahun 2024. Bagi manusia, ada suatu perhitungan pergantian tahun. Tapi bagi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berganti. Katakan amin. Saya bersyukur dari tadi puji-pujian yang dinaikkan, lagu penyembahan, temanya adalah kasih setia Tuhan Yesus. Saya percaya bukan kebetulan, karena yang Tuhan Yesus taruh di hati saya pun juga untuk disampaikan mengenai kasih setia Tuhan.
Judul yang akan saya sampaikan dari khotbah ini adalah ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Amin. Karena kecenderungan manusia, kelemahan manusia adalah ketika mengingat, hanya mengingat yang lebih gampang mengingat hal-hal yang buruk. Kalau saudara bekerja, saudara berusaha hari-hari ini, biasanya akhir tahun saudara akan melakukan closing. Biasanya saudara akan melakukan apa yang disebut dengan stock opnam. Saudara akan mengecek semua inventory, saudara akan membukukan, menjurnalkan, dan membalanskan semua. Betul? Nah, ketika itu terjadi, seringkali kelemahan manusia adalah yang ada di inventory, hati pikirannya adalah hanya apa yang buruk. Ketakutan, kekhawatiran, tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan Yesus mau memerdekakan kita, yaitu apa? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Begitu banyak stok, begitu banyak inventory akan kasih kebaikan Tuhan. Dan masih akan terus terjadi dan akan selalu terjadi, katakan amin. Mari kita buka Mazmur 103 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Judul perikopnya adalah Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama 5 ayat ini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Sebenarnya saudara sangat sering mendengar Mazmur 103 ini. Mazmur 103 ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara katakan, Pak, tapi kayaknya saya jarang baca deh Mazmur 103. Yang saya ingat Mazmur 23. Mazmur 103 ini banyak dikutip, banyak diambil oleh penulis lagu untuk dijadikan lagu pujian. Saya mencatat minimal ada 5 lagu yang sering kita nyanyikan dari Mazmur 103 ini. Amin. Yang pertama adalah, mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada lagu yang katakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Ada lagu pujian yang diturunkan dari tulisan Mazmur ini adalah, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita lihat lagi Mazmur 103 ayat yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara tahu lagunya? Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Mari kita lihat lagi Mazmur 103 ayat 12. Saudara kan familiar dengan lagu ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Mari kita lihat lagi Mazmur 103 ayat 13. Saudara familiar dengan Mazmur 103 ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
Seterusnya nanti kita nyanyi. Amin. Mari kita kembali di sana. Kita lihat Mazmur 103 ayat yang ke-1 dulu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Itu sebabnya kenapa pemazmur Daud mengingatkan kepada dirinya sendiri. Bukan pada saat Daud menulis ini, bukan kepada orang lain tetapi kepada dalam dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Katakan amin. Katakan sama saya apa yang di dalam. Amin. Jadi firman Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya, kita bisa memuji Tuhan dari dalam. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Artinya apa? Apa yang sedang terjadi di sekitarmu, apa yang terjadi di outside, apa yang terjadi di luarmu, amin. Tidak akan bisa menghambatmu, tidak akan bisa menghalangimu untuk memuji Tuhan, karena pujian itu dari dalam. Katakan amin. Seringkali kita keliru mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan standar kita atau versi kita. Seringkali kita berkata bahwa kalau Tuhan baik, maka Tuhan akan menolong saya ini, Tuhan akan melakukan itu buat saya, Tuhan akan memberikan ini, Tuhan akan mengaruniakan itu buat saya. Yang padahal menurut ukuran kita baik, buat Tuhan belum tentu yang terbaik. Amin. Atau seringkali kita mengklaim lebih dulu, saya percaya Tuhan baik, maka Tuhan akan melakukan ini, Tuhan akan buat ini, Tuhan akan buat itu dalam hidup saya. Tetapi ketika Tuhan belum jawab doamu, atau apa yang menurutmu yang kau pinta, bukan yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan masih proses untuk memberi yang terbaik, lalu di satu titik kita akan kecewa sama Tuhan, lalu katakan, kok Tuhan nggak menyatakan kebaikannya dalam hidup saya. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat akan kasih-Nya. Dasarnya adalah bukan menurut versi kita, tetapi kembali kepada karya besarnya Tuhan. Dia menyelamatkanmu, Dia mengampunimu, Dia menyembuhkanmu, Dia menarikmu dari lubang kubur, dan Dia memahkotaimu dengan rahmat, kasih, dan setia-Nya. Katakan amin. Jadi kita mengukur kebaikan Tuhan bukan berdasarkan keadaan kita, tetapi kita mengukur, melihat, mengingat kebaikan Tuhan berdasarkan karya besarnya dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan sama saya diselamatkan, saya disembuhkan, saya diampuni, saya dibangkitkan, saya dipulihkan, saya diangkat naik, dan saya dimahkotai Tuhan Yesus dengan kasih setia dan kasih sayang Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Jadi kita memuji Tuhan bukan karena kewajiban. Kita memuji Tuhan bukan karena harus, bukan karena paksaan. Tapi kita memuji Tuhan karena ucapan syukur yang meluap dan mengalir. Katakan amin. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan bukan karena harus, tapi karena saudara dan saya telah menerima, telah diselamatkan, telah disembuhkan, telah diangkat naik, telah dibangkitkan, telah dibebaskan dari belenggu, dan telah dimahkotai Tuhan Yesus dengan kasih kebaikannya. Katakan amin. Itu sebabnya betapa pentingnya ketika firman Tuhan katakan jangan lupakan kebaikannya. Catat, daftarkan, bukukan, jurnalkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang ingat akan kebaikan Tuhan, orang yang sadar akan kebaikan Tuhan, orang yang mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, dari dalam hatinya akan bertumbuh takut akan Tuhan. Katakan amin. Dan ketika bertumbuh takut akan Tuhan, kembali lagi firman Tuhan katakan, Mazmur 103 ayat yang ke-17. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Kita lihat di sana. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi saudara ada di dalam satu circle lingkaran kasih setia Tuhan. Amin.
Yaitu apa? Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, kita mengingat akan kasih setia Tuhan, kita mengingat akan rahmatnya Tuhan, dan itu akan membuat kita menjadi takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan dijaga, disertai dengan kasih setia Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang kita ingat, kita ucapkan syukur itu, membuat kita menjadi takut akan Tuhan, dan kita kembali lagi dijaga oleh kasih setia Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara dan saya ada dalam lingkarannya Tuhan. Katakan sama saya ada dalam lingkarannya Tuhan. Lingkaran kasihnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat kembali. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus ketika saya merenungkan Mazmur 103 ini. Hati saya meluap dengan sukacita. Firman Tuhan katakan, kembali kita baca ayat yang ke-17 di sana. Mazmur 103 ayat yang ke-17, kembali kita baca bersama-sama. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama ada satu kalimat pujian yang dinyanyikan terus-menerus, generasi ke generasi, dan bahkan kita nyanyikan sampai hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Saya ingat banget, saya bersyukur sampai hari ini menjadi lagu pengantar ketika saya dan istri saya menikah dan masuk ke ruang pelaminan. Biasanya orang pakai lagu wedding, tapi oleh pemimpin pujian, MC-nya pada saat itu seorang hamba Tuhan juga, dia menyanyikan lagu ini buat kami. Sebab Tuhan baik. Dan sejak hari itu dalam pernikahan kami terus mengalami dan selalu mengalami kasih kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bukan karena lagu itu dinyanyikan pada hari wedding kami, tapi saya percaya juga karena saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Saudara juga setiap hari akan mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Katakan amin. Amin. Lagu ini pertama kali ditulis oleh Daud. Roh Kudus menaruh kata kalimat pujian ini dalam peristiwa apa? Ketika Daud mengembalikan tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, saudara. Karena tabut perjanjian itu sudah terserak entah kemana. Dan firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, Daud katakan, aku tidak akan tidur, aku tidak akan menutupkan mataku sebelum aku membawa kembali tabut perjanjian Tuhan itu. Sebelum aku menemukan tempat buat tabut perjanjian Tuhan. Buat Daud tabut perjanjian Tuhan itu begitu penting karena menyatakan kasih setia Tuhan, perjanjian Tuhan, rahmatnya, kasih karunia-Nya, pengampunannya, ada darah dicipratkan, dosa pelanggaran umatnya diampuni, dan itu menyatakan kasih sayangnya Tuhan. Amin. Lalu Daud memerintahkan kepada Asaf untuk menyanyikan pujian sebagai imam pujian pada zaman Daud menjadi raja. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita buka 1 Tawarik pasal 16. Kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. Kita baca. Kalau saudara lihat 1 Tawarik 16 ini satu bagian pujian. Kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan sama saya, ada kuasa dalam pujian. Sekali lagi, ada kuasa Tuhan dalam pujian. Mari kita lihat satu contoh lainnya. Saudara pernah dengar kisah Raja Yosafat, betul? Ketika dia digempur dari segala arah oleh orang Bani Amon dan Bani Moab. Mereka bersatu. Belum lagi orang-orang dari pegunungan Seir. Artinya apa? Kerajaan Yehuda pada saat itu digempur dari segala arah. Lalu Yosafat mengatakan begini, 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kita baca bersama-sama. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini.
yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Dan lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim nabinya untuk mengatakan kepada Yosafat, memberi janji bahwa Tuhan yang akan ganti berperang. Amin. Lalu apa yang Yosafat lakukan? Dia tidak menempatkan prajurit yang paling handal, dia tidak menempatkan laskar-laskar yang paling hebat di depan, tetapi dia menempatkan imam pujian. Amin. Imam pemuji berjalan di depan untuk memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan percaya Tuhan yang berperang ganti mereka. Ayat yang ke-15 kita baca. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dan pujian yang dinaikkan oleh imam pemuji yang ditugaskan oleh Yosafat. Mereka menyanyikan, sebab Tuhan baik. Kalau nadanya mengikuti nada kita sekarang ya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat yang ke-12. Kita kembali ke 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingatkan di hati saya. Biasanya pas doa penutup saya ngomong gini. Tapi hari ini, ketika saudara mendengar khotbah ini, baik saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini, engkau yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan, beban berat, mungkin kau berseru sama seperti apa yang Yosafat berseru. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12, tolong dibuka di sana. Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah ini, persoalan ini, kesesakan ini, kesulitan ini, pergumulan ini, yang datang menyerang kami. Bahkan mungkin bukan satu masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain dari segala arah, bertubi-tubi. Lalu kamu katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya percaya firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Katakan amin. Firman Tuhan tidak terbatas oleh waktu. The timeless truth, kebenaran janji Tuhan yang mau Tuhan sampaikan. Hari ini buat saudara yang sedang mengalami situasi saat-saat seperti itu. Tuhan mau katakan, Tuhan yang ganti berperang bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kalau dalam bahasanya Daud, Tuhan menyelesaikannya bagiku. Yang perlu saudara dan saya lakukan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan biarkan masalahmu, keadaan sulitmu, tekanan yang kau hadapi, menghambatmu, apa yang dari luar, menghambat apa yang di dalam untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan, apa yang dari luar tidak bisa menghambat apa yang di dalam, karena yang di dalam adalah semuanya hasil kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Ketika engkau dari dalam keluar memuji Tuhan, maka percayalah, Tuhan menolongmu. Apa yang sedang kau hadapi di luarmu, Tuhan Yesus menyelesaikannya buat saudara dan saya. Katakan amin. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Don't stop praising, worshiping our Lord Jesus. Amin. Mari kita kembali ke Mazmur 103. Kita lihat di sana. Mazmur 103 ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Saya bersyukur Daud dituntun, dipenuhi, diurapi Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini melalui mazmur, melalui pujian. Mari kita lihat di sana. Yang pertama yang ditulis adalah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya tidak menghakimi saudara kalau saudara belum menerima kesembuhan, mujizat kesembuhan yang dari Tuhan.
Surut cara dan waktu Tuhan Yesus, saya percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi bagaimana kita bisa menerima kesembuhan itu menurut firman Tuhan? Pertama-tama menyadari you are forgiven first. Kamu diampuni lebih dulu. Katakan amin. Kadang sulit bagi kita untuk percaya bahwa kuasa kesembuhan itu terjadi. Kenapa? Karena kita enggak mengalami, enggak menyadari, enggak percaya bahwa kita sudah diampuni. Masih banyak pendakwaan di dalam diri kita. Bahkan kita ikut mendakwa diri kita sendiri. Pasti saya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan marah sama saya. Pasti Tuhan sedang menghukum saya. Kita mempunyai mindset yang keliru tentang Tuhan dan tentang diri kita. Tetapi saya percaya ketika engkau menyadari bahwa engkau diampuni lebih dulu, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus pasti mengalir. Saya memberitakan ini karena saya sendiri mengalami kebenaran firman Tuhan. Ketika dokter katakan akan permanen, enggak bisa disembuhkan. Sistem syaraf saya rusak. Dan enggak tahu kapan ketemu perkembangan medis, teknologi, ilmu pengetahuan yang bisa menyembuhkan. Tapi hidup saya diubahkan, dipulihkan ketika saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Dan Pak Pariaji, Gembala Sidang mengatakan, oleh darah Tuhan Yesus, segala dosa kita, kutuk dosa, hukuman dosa kita, pelanggaran kita, diampuni, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan ketika hari di mana saat saya menyadari, saya percaya, saya diampuni Tuhan Yesus, saya dikasihi Tuhan Yesus, timbul iman untuk percaya, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir, dan Tuhan menyembuhkan saya. Kalau saudara lihat dalam kitab Injil, ada kejadian di mana Tuhan menyembuhkan orang sakit, yang Tuhan katakan lebih dulu adalah dosamu telah diampuni. Ahli-ahli Taurat gelisah, lalu mengatakan, siapa dia? Berani mengatakan dosamu diampuni. Lalu Tuhan juga mengatakan, sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Kenapa? Percaya, iman, bahwa dosa kita diampuni, membawa iman kita untuk bertumbuh, menerima mujizat kesembuhan. Karena anugerah yang terbesar, mujizat yang terbesar yang saudara dan saya terima adalah pengampunan oleh darah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam kitab Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, Tuhan gak perlu hancur, berdarah-darah di atas kayu salib. Bahkan untuk membangkitkan orang mati, untuk mengusir setan, untuk meredakan angin ribut, untuk membuat mujizat kelimpahan, Tuhan gak perlu hancur, berdarah-darah di atas kayu salib. Tapi untuk mengampuni dosa dan pelanggaran saudara dan saya, dia harus hancur, berdarah-darah, rusak di atas kayu salib. Amin. Jadi kalau kita percaya kita telah menerima mujizat yang terbesar oleh darah Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan, maka percayalah mujizat yang lain pun juga pasti menyertaimu. Katakan amin. Mari kita kembali di sana. Mazmur 103 ayat yang keempat. Jadi saudara yang sedang berdoa buat kesembuhan, hari ini mengucap syukur lebih dulu dan percaya oleh darah Tuhan Yesus, saya sudah diampuni, saya dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Saya telah menerima anugerah yang terbesar, pengampunan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang saya percaya kuasa bilur Tuhan Yesus juga menyembuhkan saya. Maka dengan iman, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mari kita lihat ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita lihat beberapa terjemahan. Terjemahan New American Standard. Sekarang New American Standard Bible tahun 2020 diperbaiki. Who redeems your life from the pit, who crowns you with favor and compassion. Saudara lihat bentuk tenses kata kerjanya di sana adalah bentuk present tense. Bukan past tense yang sudah lalu tidak terjadi lagi. Tapi present tense, Tuhan mengangkat saudara dan saya, katakan amin. Tuhan menebus kita dari pit, dari lubang yang dalam. Terjemahan bahasa Indonesia lubang kubur, dari kematian kekal, dari kematian tubuh, jiwa dan roh. Sehingga saudara dan saya sekarang mengalami kehidupan tubuh, jiwa dan roh di dalam Tuhan Yesus dan bersama Tuhan Yesus.
Mari kita lihat terjemahan New King James Version. New King James Version katakan, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who redeems your life from destruction, yang telah menebus hidupmu, yang telah memerdekakan hidupmu, yang telah membebaskan hidupmu dari segala kehancuran, kerusakan yang diakibatkan dari dosa. Kalau saudara menyadari kebenaran ini, kalau orang sudah dilepaskan dari sumur yang dalam, yang dimana nggak ada harapan untuk hidup, dengan kekuatannya dia nggak akan bisa merangkak naik, tapi tangan Tuhan Yesus mengangkat saudara dan saya. Saya percaya, dia nggak akan dengan sengaja menjatuhkan diri lagi ke dalam sumur, lalu menikmati kesesakan karena dosa. Enggak akan. Katakan amin. Kalau kamu menyadari, kamu adalah orang yang telah dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kematian kekal, dilepaskan dari kehancuran, dilepaskan dari segala kerusakan, dilepaskan dari segala sumur, lubang yang dalam. Kalau kita menyadari itu, kita akan hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita menyadari, kita adalah orang yang berhutang kehidupan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu sebagai hutang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, kembali lagi Tuhan Yesus ingatkan. Bahwa hari ini mungkin kau datang, keadaanmu, Pak, setahun ini struggling. Setahun ini banyak air mata. Setahun ini lebih banyak badainya. Betul. Tapi ingat, apa yang kau lihat dengan matamu? Mungkin kau melihat badai, engkau melihat masalah yang membuatmu menangis dengan air mata. Tapi hari ini firman Tuhan mau engkau melihat dengan apa yang kau nggak bisa lihat. Bahwa dalam keadaanmu susah, dalam keadaanmu sulit, dalam keadaanmu tertekan, dalam keadaanmu bergumul, firman Tuhan kasih tahu, kepalamu dimahkotai kasih setia Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya. Kamu di kepalamu ada kasih setia Tuhan. Amin. Kita memang gak bisa lihat. Kembali lagi, kecenderungan kelemahan manusia adalah untuk menginventorikan, membuat daftar stok, kesulitan, masalah, persoalan. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan, bukan sekedar bikin balance. Jauh lebih dari itu, kasih kebaikan Tuhan Yesus melimpah dalam hidupmu. Dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, dalam kesesakanmu, dalam keadaan engkau menghadapi itu, yang ada di atas kepalamu, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Dan kalau ada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan di atas kepalamu, percayalah pasti juga ada pertolongan Tuhan Yesus. Ada jalan keluar Tuhan Yesus, ada kekuatan Tuhan Yesus, ada kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya saya sangat diberkati Tuhan Yesus oleh Mazmur 103 ini. Yang memampukan kita melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Mari kita lihat, kita baca kembali. Mazmur 103 ayat yang ke-4. Mazmur 103 ayat yang ke-4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Jadi firman Tuhan katakan kasih setia dan rahmat. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di sana dikatakan mercy and compassion. Dan kata kasih setia dan rahmat ini, kasih sayang Tuhan, diulang berkali-kali dalam Mazmur 103 ini. Mari kita lihat, kasih setia Tuhan diulang 3 kali. Kita lihat di ayat 11, Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya. Kata keadilannya di sini, karena kita sering berpikirnya cenderungnya negatif. Oh, keadilan berarti hukuman. Bukan. Keadilan, kebenarannya Tuhan dinyatakan turun-temurun bagi anak cucumu. Katakan amin. Amin. Dan kata rahmat, kasih sayang Tuhan
juga ditulis 3 kali dalam Mazmur ini. Diulangi. Supaya apa? Supaya saudara ingat bahwa kita dimahkotai kasih setianya Tuhan. Kita dimahkotai dengan kasih sayangnya Tuhan. Katakan amin. Jadi bangkit hari ini. Jangan membiarkan dirimu terpuruk atau mengasihani dirimu. Ya keadaan saya memang gini, saya memang gak ada kekuatan, saya sedang tertindih dengan beban berat. Arise, bangkit. Matamu tertuju kepada Tuhan. Yosafat bisa mengatakan, Tuhan kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Yosafat bangkit dan berkata, Tuhan mata kami tertuju padamu. Dan mereka menaikkan pujian sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini apapun keadaanmu, yang bisa engkau lakukan adalah bangkit, naikkan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan karena kita harus, tapi karena kita telah diselamatkan, diampuni, disembuhkan, dibangkitkan, kuasa maut dipatahkan, kita dilepaskan dari belenggu, kita dilepaskan dari kegelapan. Saudara dan saya dipindahkan ke dalam kasih sayangnya Tuhan. Katakan amin. Kasih sayang di sini ditulis juga 3 kali. Mari kita lihat. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara perhatikan, kata takut akan Tuhan ditulis berulang-ulang. Kembali lagi yang tadi saya katakan, bagaimana kita bisa tumbuh hati yang takut akan Tuhan. Ingat kasih kebaikannya Tuhan. Dan itu akan menumbuhkan hati yang takut akan Tuhan. Dan kau takut akan Tuhan, disayang Tuhan, dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Dan sayangnya Tuhan, kasih setianya Tuhan yang membuat kita hidup takut akan Tuhan itu semakin bertumbuh. Katakan amin. Saudara dan saya ada dalam lingkarannya Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik pemimpin pujian. Mazmur 103. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus oleh ketiga ayat ini. Keempat ayat ini. Untuk menyadarkan kita betapa kamu berharga buat Tuhan. Betapa kamu tuh sangat penting di hatinya Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat 14, dari ayat 14 sampai ayat ke-18. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Terus ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Hidup manusia fana, hidup manusia sementara, hidup manusia sesaat, tapi karena kasih setia Tuhan Yesus, Tuhan bawa hidup saudara dan saya, Tuhan tarik kepada kekekalan dan kepada kemuliaannya. Katakan amin. Itu yang menjadikan hidup kita begitu berharga buat Tuhan. Yang karena dosa harusnya binasa, sementara, fana, rusak. Tapi Tuhan baharui, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan Yesus membawa saudara dan saya kepada kekekalan kasih-Nya dan kemuliaannya. Kata kekekalan memang menunjuk pada waktu yang tiada berujung. Tapi kata kekekalan juga saudara juga perlu lihat kapan mulainya. Sudah. Ketika saudara dan saya percaya, menerima akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya setiap hari mengalami kasih setia Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di ujung tahun ini. Sehingga ketika kami merenungkan perjalanan hidup kami tahun ini, kami tidak keliru. Yang kami catatkan, yang kami bukukan, yang kami jurnalkan, yang kami ingat. Setiap stok yang kami hitung, inventory yang kami hitung di hati pikiran kami adalah kasih kebaikan-Mu Tuhan yang melimpah. Dan itu yang memberi kami kekuatan untuk memuji-Mu Tuhan. Dari dalam, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah diselamatkan. Oleh darah pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, kami telah diampuni. Kami disembuhkan. Kami diangkat, ditarik keluar dari kehancuran, dari kesesakan, dari lubang yang dalam, dari kegelapan, dari lubang kubur. Dan kami dimahkotai Tuhan Yesus dengan kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan yang kami perlu, yang kami gak pernah layak, kami gak pernah pantas. Kami gak akan bisa memilikinya dengan kekuatan kami. Tapi Kau mahkotai kami Tuhan Yesus dengan rahmat-Mu. Dan Kau membawa hidup kami kepada kekekalan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, dengan kasih kebaikan. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. dan anugerah-Nya. Selamatkanku, Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia
kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku dengan kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ada mahkota kasih setia dan rahmat Tuhan Yesus di atas kepalamu. Besar kasih Allah pada kita. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan. Sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di pagi hari ini bangkitkan iman percaya kita sama-sama. Yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu, tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita percaya firman Tuhan mencatat bahwa oleh bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Katakan amin. Kita dipulihkan, kita dibaharui. Tapi ketika Tuhan Yesus memberi tubuh darahnya, dia katakan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena ketika kamu menyadari bahwa dosamu diampuni, kamu kembali punya hubungan dengan Bapa di sorga sebagai sumber kesehatanmu, sumber segala yang kau perlukan, sumber damai sejahteramu, sumber sukacitamu, sumber pengharapanmu. Katakan amin. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk saudara dan saya mengucap syukur dan menyadari dan percaya dan ingat selalu kita adalah orang yang diampuni Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkorban, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib untuk memikul, menanggung, menyelesaikan segala dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur di atas kayu salib, kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, hancur, menderita, berkorban, memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat, sempurna. Kami terpelihara, sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bersama keluarga kami, oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami sembuh, kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sudah diampuni, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus dari lubang kubur. Kami telah menang atas maut. Kami telah dilepaskan, dibebaskan dari segala bentuk kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari belenggu dosa untuk hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, untuk menjadikan keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di kerajaan sorga. Kami percaya, kami bersyukur, kami menerima oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, segala penyakit,
segala penderitaan, segala kesesakan, segala kelemahan kami sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, setiap fungsi tubuh kami, setiap organ tubuh kami sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami, panca indera kami sehat sempurna. Setiap hormon-hormon, imunitas tubuh kami sehat sempurna. Setiap tulang-tulang kami, jaringan-jaringan tubuh kami semuanya sehat sempurna. Setiap kelenjar tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sembuh, sehat sempurna, damai sejahtera, sukacita. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang penuh kasih setia dan rahmat, menjaga, memelihara, memberkati, mengurapi Ibu Daniati Pariaji, Kak Argo, juga Kak Aristo bersama keluarga. Semua diberkati Tuhan Yesus, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Ibu Marta disembuhkan Tuhan Yesus Kristus, bebas dari setiap sel kanker, keluarganya diselamatkan, dosa mereka diampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini sedang mengalami sakit, kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Yang sedang mengalami kesesakan, yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang beri pemulihan, Tuhan Yesus yang mengangkat naik, Tuhan Yesus yang memberi jalan keluar, Tuhan Yesus yang memberi pertolongan, Tuhan Yesus beri kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada kelegaan mengalir di hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana. Artinya Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Makan tidur kami diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mengaruniakan kami lebih dari kasut baru, artinya di mana kami melangkah, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Kami dikaruniai Tuhan Yesus lebih dari jubah baru, artinya satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus mengaruniakan kami tubuh kemuliaan dari Tuhan Yesus, untuk bersama Tuhan Yesus kekal di dalam kerajaan sorga. Saat Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus menggandeng kami masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang menerima anugerah tubuh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam kami hidup dalam Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Selama-lamanya. Kami menang atas iblis setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri kami kemenangan atas segala dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Mujizat Tuhan Yesus dinyatakan. Kasih anugerah Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus ditinggikan
Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebab Tuhan baik. Angkat tangan kita dua-dua. Angkat pujianmu. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Apapun keadaan situasimu saat ini, katakan dari dalam hatimu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Umat kepunyaan Tuhan, setianya. katakan dengan suaramu yang nyaring. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Mari saudara yang ada di rumah juga, dimanapun engkau sedang ada yang memungkinkan, angkat tanganmu dua-dua, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini yang terjadi dalam hidupmu, mengalami kasih setianya Tuhan Yesus tidak habis-habisnya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya Untuk selamanya kasih setianya. terimalah berkat perjanjian firman Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus memenuhimu, memuaskanmu, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus membaharui semangatmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu, seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah kering, engkau akan mengalir menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Engkau akan membangun kembali tembok-tembok yang runtuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang kuat, yang erat, yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu menolongmu, menghiburmu, menuntunmu, menjagamu, menguatkanmu. Sampai Maranatha, hari Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang dimahkotai kasih setia dan rahmat Tuhan, satu hari nanti juga dimahkotai kemuliaan sorga. Dan sampai hari itu terjadi, sungguh dimahkotai Tuhan Yesus, engkau bersama keluargamu. Setiap hari dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, mengalami
menikmati kasih kebaikan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal Gereja Tiberia. Shalom.